Boleh boleh dulu nggak? Tadi kan Elja nggak boleh nih. Ella, oh Enggak, udah enggak dijawab. Udah nggak usah deh. Gimana caranya bisa si Elja ini dekat sama Teteh? Gimana sih PDKT-nya? PDKT-nya Iya, ayo sama PDKT. Bur sama Elja. Pagi-pagi ya kan, gue udah di Taman Safari. Cuacanya sih dingin gitu habis hujan. Gue di sini pengen ngikutin keseharian animal keeper yang ada di Taman Safari ini. Karena dia itu yang megang hewan-hewan atau burung-burung pemangsa. Atau nih, bisa dilihat. Birds of Prey. Animal keeper ini juga megang hewan yang salah satu menjadi inspirasi dari Garuda Pancasila. Gue berani nggak ya? Coba aja yuk. Nah, ini kita nih lagi ada di mana nih? Oke, kita sekarang ada di kandang eksibit burung pemangsa. Eksibit burung pemangsa. Nah, Iya. sekarang kita mau ngapain nih? Kita sekarang mau ngasih pakan Ngasih makan burung. burung. Tapi apa nih peraturannya nih? Oke, paling di situ kita jangan berisik, Dan berisik. iya, Siap. biar gak keganggu. Oke, siap. Oke, let's go. Kita yang pertama di sini kita ada elang laut perut putih. Elang putih. Iya. Di sini kita ambil dulu kuncinya. Ngambil dulu kuncinya. Iya. Usahain tangan kita jangan ke dalam. Takutnya si burung nyerang. Heeh. Oke. Sedikit. Oh, cuma ditaruh gitu aja berarti Iya, ya? taruh gitu aja. Dia pasti bakal nyamper sendiri. Iya, betul. Oh, baik. Sini ada elang ikan. Elang ikan. Waduh, dia kayaknya ngeliatin saya tuh. Iya. Tadi lagi. Heeh. Oke. Oke, berikutnya di sini ada elang ular bido. Elang ular bido. Tuh. Kasih makan. Heeh. Oke. Oke, next. Tapi emang mereka tuh nggak agresif, ya? Iya. Nah, kayaknya ada. Oh, ini udah di sini nih. Jadi. Iya, ini cukup agresif ini yang satu ini. Oh. Ini elang brontok terang. Oke, kita ambil. Nice. Nah, langsung terang. Oh. Oke, kecil lagi. Next, berikutnya di sini ada elang Jawa. Elang Jawa Yang terakhir. Iya. Terakhir ya. Nah, ini elang Jawa ini yang sebenarnya simbol Garuda, ya? Iya, betul banget. Waduh, dia tuh banget. Oke, kita langsung kasih makan aja ya. Kasih makan. Terus, kalau ada ukurannya gitu nggak sih? Misalkan berapa kilo gitu? Oh, Apa ini enggak? ada. Ada juga? Iya. Kita pemberian sehari 300 gram. 300 gram? Ya, Oh, sehari 300 gram. Iya, tergantung jenis sama ukuran burungnya. Sini sama Iya, kamu. beda. Guys, elang Jawa nih. Ini burung Garuda ya, Ayah? Iya, betul. Ternyata gila, cantik banget sih. Nggak kerasa ya, kayak ngeliat langsung gitu loh, burung Garuda. Tapi bukan burung Garuda, elang Jawa. Elang Jawa. Jadi nih guys, setelah kita nemenin animal keeper ngasih makan burung-burung elang tadi ya kan, di area breeding dan exhibit, sekarang kita lihat yuk persiapan burung elang yang bakal beraksi di pertunjukan Bird of Prey. Kayaknya seru ya. Yuk, 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 yuk. Tadi kita udah sama A Bintang nih ngasih makan ke hewan exhibition dan breeding. Dan sekarang nih sama Teh Siska kita lagi sama elang Jawa ya Teh ya. Elang Jawa. Elang Jawa namanya siapa Teh? Ini namanya Elja. Nama Elja. Elang Jawa. Elang Jawa. Nah ini matok gak nih? Aman, Aman Kak, ya? aman. Oh, Asal karena nggak diganggu aja. Asal nggak diganggu. Nah Teh, sebenarnya jadi animal keeper BOP ini, Bird of Prey atau burung pemangsa ini gampang gak sih Teh? Ada plus minusnya sih, Kak. Oke. Iya, kalau mungkin kelebihannya kita jadi lebih tahu tentang spesies burung, bisa lebih dekat dengan burung-burung, kayak gitu. Mungkin minusnya ya pasti kalau kerjaan pasti kalau ada resiko ya, apalagi ini kan burung pemangsa. Kayak di
kadang-kadang dicakar, Dicakar. sedikit itu nggak apa-apa. Tapi emang nggak parah banget cakarnya ya? Enggak. Karena kita kan pakai glove di sini. Nah, saya penasaran tuh Teh. Gimana caranya bisa si Elja ini dekat sama Teteh? Gimana sih PDKT-nya? PDKT-nya Iya, sama PDKT. Bur sama Elja. Iya, sama Elja. PDKT sama Elja, kita harus lebih sering berinteraksi sama dia sih. Kayak kita kayak ngasih makan, training juga itu kan berinteraksi. Tapi karena dia ini bukan satwa peliharaan, dia ini kan satwa liar, jadi kita tetap harus tahu batas. Tahu batas ya. Tahu batas. Contohnya tahu batas tuh kayak gimana Teh? Bisa lebih spesifik nggak? Kalau untuk burung pemangsa sendiri, untuk yang Elja ini dia nggak bisa di pet gitu loh Kak. Oh, dipegang gitu, Dipegang gitu dielus gitu nggak bisa. Kan kalau burung-burung peliharaan di rumah, kalau sahabat satwa di sini punya burung peliharaan di rumah bisa disayang-sayang. Benar. Kalau di sini enggak, mereka tetap ada intuisi untuk memburu. Berarti nggak boleh dipegang ya? Nggak bisa. Nggak bisa dipegang. Nah, sebenarnya momen paling deg-degan dan paling nggak terlupakan dalam istilahnya mengasuh ya Teh ya? Mengayomi. Memberi makan gitu burung-burung pemangsa ini apa sih Teh momen deg-degannya itu? Yang momen deg-degan mungkin ketika kita training burung pertama kali yang mereka itu masih liar, jadi kan mereka lebih agresif. Nah itu agak deg-degan sih, agak takut. Itu gimana, apa langsung masuk ke kandangnya apa gimana tuh? Kita ada karantina dulu Kakak. Ada karantina biar dia kenal sama lingkungan, contohnya kayak suasana dari suara-suara. Kalau di sini kan banyak suara-suara mungkin beda dari alam sebelumnya, kayak gitu. Nanti baru kita coba kasih makan. Ada manusia, jadi dia lebih ngerasa tenang kalau ada manusia. Emang ada step-stepnya Teh ya? Ada Nggak bisa step-stepnya. main asal aja gitu Nggak ya? bisa. Sebenarnya sebagai saya nih orang awam nih, yang suka salah paham dengan burung pemangsa dan kipernya itu apa sih Teh? Yang sering orang salah paham tuh? Yang sering salah paham sama orang banyak tentang burung pemangsa itu mungkin mereka karena ada burung pemangsa gitu. Mereka jadi mikir, oh ini berbahaya buat manusia. Sebenarnya enggak, kalau burung pemangsa itu enggak diganggu, atau mungkin Kak Krisna lagi jalan di hutan ada sarang burung gitu. Terus kalau disamperin mereka pasti nyerang, tapi kalau lewat aja ya kita punya hidupan masing-masing. Gitu. Berarti memang ini pembelajaran ya buat sahabat Kompas.com bahwa memang burung pemangsa ini kalau kita udah diem aja lewat-lewat aja gitu nggak apa-apa ya. Asal nggak diganggu. Ya. Jadi memang kalau misalkan nanti nih lagi di hutan ketemu nih sama burung pemangsa nih, udah lewat aja, nggak usah diganggu, nggak usah. Kalau diliatin gimana? Liatin nggak apa-apa, kalau dari jauh gitu nggak apa-apa juga ya. Iya. Sebelum kita memasukkan burung tersebut ke presentasi, kita juga udah pasti udah make sure kayak mereka nggak mungkin jahat ke orang lain. Kayak tadi kan kita udah biasain mereka dengan manusia, dengan orang-orang. Jadi kalau untuk menyerang enggak, dan kita pun sebelum presentasi kita kayak kasih instruksi gitu ke pengunjung, tidak boleh memasuki area lapangan, tidak boleh memasuki pentas karena itu jalur lintas terbang dari burung-burung. Berarti memang 100% aman Teh ya. 100% Nah, Teh ini udah beda nih. Ini siapa nih Teh? Yang dibawa lagi nih Teh? Ella namanya. Beda, ini Elja. Ini Elja, ini Elja. Ini Ella. Oke. Elja. Nah, Teh. Sebenarnya saya penasaran Teh dengan kehidupan Teh Siska sehari-hari di luar taman safari. Kalau di rumah melihara hewan juga? Ada kucing. Ada kucing? 5 ekor. 5 ekor? Oh, berarti emang Teh Siska ini pecinta hewan dong? Ya, suka. Oh, suka hewan Suka ya, hewan. memang. Teh, sebenarnya dari tadi penasaran Teh. Teteh dari buka-buka sini mulu nih. Ini apa nih isinya? Nah, ini Apa nih. coba nih, A? Kira-kira Apa nih? apa? Duit, Duit, bukan. Zong, uang logam. uang logam bukan. Aduh, apaan ya? Apa Teh? Kira-kira Teh? Ini untuk kebutuhan burungnya. Kebutuhan burung. Ada pakan. Oh, ada pakan. Iya. Ini apa aja nih isinya nih? Ini ada pakannya si Ella tuh, dia langsung gitu. Oh, langsung tahu udah Langsung dibuka tahu, ya. Iya, ini ada pisang, pakannya pisang, si Ella, heeh. sama ini ada juga pakan untuk kakak tuh, nanti untuk show. Oh, untuk show, untuk presentasi. Berarti Ella ini baru dipersiapin untuk presentasi nanti. Tuh, Mas Krisna mau ikut? Kita Kalau- persiapkan presentasinya. Boleh. Tapi Boleh. kalau Ella sih saya berani nih. Tapi kalau tadi Elja kayak agak ngeri-ngeri Iya. sedep nih. Iya, Teh. kalau ini kan dia burungnya bukan burung elang, ini hornbill. Oh, baik. Dia Berarti emang keluarga rangkong. gue rangkong ya. Memang Ella ini. Berarti boleh dilus nggak? Tadi kan Elja nggak boleh nih. Ella, oh, Enggak. Udah enggak dijawab. Udah nggak usah. Tadi kita udah kandang transit Teh. Kita mau Iya. kemana lagi nih?
Masih persiapan sebelum presentasi Mas Krisna. Aku bakal ajak Mas Krisna buat persiapan pakan. Persiapan pakan. Pakan. Jadi Boleh. nanti untuk pakan salah satu burung di dalam presentasi, kita simpen pakannya di kolam. Di kolam. Di kolam. Boleh. Pakan apa tuh? Ada ikan. Ikan. Ikan ini ikan tilapia. Ikan tilapia. Nanti kita taburin kayak gini. Heeh. Nah, Ini untuk makan hewan apa? pucuk padi hitam. Pucuk padi hitam. Berarti Pucuk padi masih hitam. burung pucuk padi hitam ya? Nah, jadi ditebarinnya ini aja Mas. Apa? Ngasal aja gitu ya? Asal aja. Nanti mereka main-main di air. Oh, mereka main-main di air sambil Main-main di makan. air. Jadi emang di habitat aslinya juga mereka kan burung air. Hmm. Biar main di air aja. Emang harus dikasih makan teh apa gimana? Biar Kenapa? mereka mau main di air. Enggak, ini lebih ke reward aja apa ya? Hmm. Lebih ke oh dia udah mau kesini kita kasih makan gitu. Oh, berarti dia juga ngerti ya? Dia juga ngerti. Oh, dia mau kesini dia kasih makan. Iya, karena kan di habitat aslinya kalau mereka masuk ke kolam tuh berburu ikan. Berburu ikan. Kita bikin kayak di habitat aslinya aja. Oke. Nah, habis ini ada lagi nggak? Teh? Habis ini udah sih Kak. Tinggal nunggu Tinggal nunggu presentasinya ya? presentasinya. Siap. Kak Krisna sama sahabat satu yang lain juga harus nonton. Sebenarnya ngeri-ngeri sedep sih, tapi kayaknya Aman. saya penasaran deh. Iya. Boleh Teh? Mumpung cuacanya Oh bagus. iya, muncul yang bagus nih. Kita lihat mereka terbang kayak di habitat aslinya. Boleh. Kita langsung ke presentasi. Yang hari ini spesial yang akan mengikuti partisipan kami pada kesempatan siang hari ini ada siapa Mas Krisna? Oke Mas Krisna, instruksinya cukup mudah, pandangannya cukup lurus ke depan, jangan tengok samping kanan samping kiri apalagi ke belakang, ya? Kesini sama siapa Mas Krisna? Teman, sama teman, boleh mungkin ada pesan terakhir untuk teman. Oh iya. Oke, untuk temannya dimohon dimaafkan ya. Oke, Mas Krisna sudah siap ya? Pandangannya cukup lurus ke depan. Sekarang kita akan lihat burung pemangsa seperti apa yang akan hinggap di atas kepala Krisna di kesempatan siang hari ini. Siap-siap Mama? Wow, mendarat dengan sempurna di atas kepala Kak Krisna. Kak Krisna, kasih sinyal buat terbaiknya dong. Oke. Nah, tadi kan udah ngeliatin Teh Siska tampil di presentasi. Wah, menarik banget ya. Maksudnya yang saya heran tuh apa? Mereka burung-burung ini terbang dari atas sesuai trek ke sini. Itu kok bisa sih Teh? Berapa lama Teh? Kira-kira pelatihannya itu bisa sampai kayak gitu tuh? Kalau untuk pelatihan, setiap burung tuh setiap individu burungnya beda karakter. Jadi mereka beda-beda waktu Kak. Ada yang susah, ada yang gampang. Jadi nggak bisa dipatok, oh segini gitu. Kalau biasanya yang gampang berapa lama? Yang Paling gampang, minimal? kalau untuk presentasi kayak tadi itu bisa 2-3 bulan. 2-3 bulan udah bisa? Iya, tapi kalau untuk yang kayak interaksi dengan pengunjung itu lebih cepat lagi. Karena kan fokus dia cuma biar kenal sama manusia. Bahkan ada satu spesies, ada yang lama, ada yang cepet gitu ya? Iya kan, kita kan kenal kakak tua, oh jinak nih, cepet jinak. Tapi kalau emang karakternya susah, bisa lebih lama dari elang. Oh iya benar-benar. Nah ini apa nih Kak? Kita bawa Ini apa elang nih? bondol. Elang bondol. Ini maskot kota kakak. Kota Jakarta. Kota Makanya saya Jakarta. familiar nih. Oh iya. Ternyata bener elang bondol. Elang namanya bondol. ada namanya nggak Teh? Yang ini namanya Tio. 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 Umur berapa nih Tio? Yang ini umur 6 tahun. 6 tahun. Berarti udah sama Teh Siska udah berapa lama nih? 4 tahun berarti ya? Udah 4 tahun 4 dia. tahunan dia ya, makanya udah kenal ya. Tadi burung ini Kak yang ini hinggap di atas kepala Oh Kak. ini dia nih, Tio ini. Wah Tio Iya. kamu membuat saya deg-degan. Tio. Deg-degan, tapi Deg-degan. aman. Aman. Tapi emang biasanya memang selalu minta pengunjung untuk tampil di depan gitu Teh? Apa Iya, gimana? karena kita untuk presentasi kita pengen ngajak pengunjung juga merasakan gitu loh Kak. Untuk kayak ya interaksi dengan burung pemangsa. Oke, berarti ini kita balikin sih, siapa nih namanya tadi? Tio. Tio, untuk ke kandang, untuk tempat tidurnya lah. Tempat tidur lagi. Tempat tidur, yang tadi kita nimbang. Mari kita pagi. nimbang tempat Ya. tidurnya. Oke, kita balikin Tio Oke. ke kandangnya. Kak Krisna, kita biarkan Tio beristirahat. Iya, dia Biar udah dia- kerja keras Ya udah, hari udah. ini. Oke, Terima thank kasih you Tio. Tio. Selamat istirahat.
Selamat istirahat. Oke. Tutup. Dah. Nah, Sobatkom, itu keseruan gue hari ini di Taman Safari yang memang seru banget kan. Hari ini gue berhasil bermain bersama burung pemangsa. Tadi juga sempat dihinggap di atas kepala gue tuh, deg-degan banget, parah. Tapi itu semua menjadi pengalaman paling berharga. Dan satu pelajaran yang gue udah tangkap dari Teh Siska juga, bahwa memang burung pemangsa itu tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak mengganggu dia balik. Jadi kalau ketemu burung pemangsa, udah lewat aja. Dia nggak bakal ganggu kita. Itu aja yang dapat gue sampaikan kepada kalian. Semoga kalian terhibur. Dan tolong tulis di komentar nih, gue coba kerjaan apa lagi nih yang seru nextnya nih. Kalau nanti lu udah komen, gue coba realisasikan. Oke? Itu aja dari gue hari ini. Gue Dimas Hendra Krisna, pamit. Bye.